memang melihat dari komposisinya EVOS Icon, gue juga rada tertarik juga tadi saat nge-ban terakhir yang nge-ban ke-5 di mana dia nge-ban Ling yang gue rasa kemarin juga tes sempet banget untuk nge-pick Ling dan gagal untuk mendapatkan kemenangan untuk di game pertama kemarin. Akhirnya sekarang Ling itu di-ban daripada kita nggak make dan akhirnya dipakai sama lawan, mendingan kita ban aja. Tapi dengan adanya Brody, Yisan sih nih teman-teman ya, dimana nantinya dia bakal bermain dengan metode 2 Marksman. Yes. Otomatis middle to late EVOS Icon dari segi damage per second ini bakal lumayan sakit. Walaupun terlihat dari EVOS Icon tidak ada burst ability nih, burst damage ability. Ini yang harus di make sure karena early game-nya kalau sampai JW Esports bermain secara agresif, EVOS sepertinya sih bakal tertekan. Iya, karena melihat juga dari JW Esports sendiri punya Lilia juga kan tadi si Noire itu yang dimana kayak burst damage dan deal damage-nya dari seorang Lilia juga sakit juga dan Betul. Kemarin sempat banget kemarin itu pemain dari Dewa United bermain dengan Lilia dan itu sangat baik dengan dia menjadi umpan untuk timnya dan dia benar-benar gak kesentuh dan gak mati sama sekali. Itu keren banget sih. Wah, ini bakal gila sih. Makanya kita bakal langsung lihat dulu nih. Head to head dari kedua tim di mana JW Esports yang bakal bertemu dengan EVOS Icon. Penentuan tiket menuju ke babak Grand Final. Yes. Match yang pertama, game yang pertama bakal ditemenin sama Colius dan juga Andrew Garfield. Yeah. Saya Colius pamit undur diri. Makan hati lama-lama ya. Wow. Tapi pergerakan dari kedua tim. Kalau dengan JW Esports dengan adanya Lilia seperti yang tadi kata Snobby bilang, belum lagi masih adanya Kufra, otomatis dia bakal bisa bermain agresif sebenarnya kalau memang dia mau. Betul. Walaupun betul. seperti tadi Colius bilang, kalau Matilda ini dibawa bukan di leading phase, yaitu di area jungle, itu Soul Bloom-nya bakal sakit banget nih semua. Iya, dan gue rasa sih di sini juga dari kedua tim ini agak bermain pasif dulu untuk di awal gitu loh, nggak bermain agresif dengan mengganggu buff dari lawannya. Dan gue rasa ini kayak fase-fase di mana mereka butuh banget adaptasi dan sementara itu kita lihat dulu di sini dari Scooby coba untuk inisiasi ke arah depan dan melindungi seorang King Kaye. Apa nih? King Kiki ya? King Kiki. Kiki, do you love me? Keren lama banget tuh. Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun kayaknya. 2 tahun Pak. Udah 2 tahun dan gak ngerasa Kiki do you love me. Banyak tuh yang ketik satu tuh korban curhatan cewek. Oh, ada korban ya. Banyak yang jadi rame. korban. Atau kalian cuma jadi korban-korbanan doang nih. Iya. Ya kayak kalau doakan sukses ini maaf ya baru bisa kebaca sekarang kan delay soalnya streamingnya ya. Betul. Supaya gak disepion sama penonton sama yang lagi peserta di rumah. Tapi Tung lihat apa yang dilakukan dia sehingga dia diem nahan gerobaknya sih Snobby. Tung nahan gerobaknya, iya. Biar apa tuh? Biar si minionnya juga nggak jauh, dia bisa ngontrol juga di dekat-dekat sana untuk minionnya. Jadi dia nggak harus ke depan dan di tengah banget. Jadi kalau misalkan di tengah banget, ada kemungkinan dia kena offset dan kena geng juga dari rotasi yang lain. Apalagi tadi Kufranya dalam posisi yang tidak begitu jauh. Betul. Jadi kalau sampai Brodinya terpancing untuk maju ke depan, otomatis itu bakal di follow up sama seorang Kufra. Walaupun sekarang Tung tinggal 1 darah dan mau nggak mau harus pulang terlebih dahulu walaupun tas. Kirain mau di begal. Iya betul banget. Karena di sini juga objektif yang pertama yaitu Turtle yang pertama sudah respon yang dimana kayaknya bakal langsung dicicil aja, dicolek-colek sedikit baru sama Scooby dan juga King Kiki. Sementara itu dari EVOS Icon melihat ada potensial kalau misalkan di turret atas ini bisa dicuri dari goldnya atau mungkin sekalian dihajar abis. Dan ini menurut gua jadi pertukaran objektif. Cuman kira-kira menurut Colius ini lebih untung mana sih kalau di posisi ini? Sebenarnya harusnya EVOS Icon yang bisa dapetin objektif Turtle di early game karena dia pakai jungler fighter ya secara di atas kertas. Tapi tadi karena dapetin setup juga momentum di mana akhirnya Scooby yang berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama dan mereka saat ini mencoba untuk bermain di area jungle lawan. Walaupun Black Shoes sudah mulai digunakan oleh Noir, LJ pun menggunakan charge-nya tapi untungnya masih belum ada yang terpentung dan Scooby pun masih bisa melakukan recall-nya. Ya, Lilia sempat-sempatnya dia agak gambling juga dengan Black Shoes-nya, tapi untungnya memang sulit juga disadari oleh EVOS Icon yang dimana EVOS Icon lagi berfokus sama Scooby dan Scooby pun bisa lari dengan mudah. Jadi menurut gua di sini yang diuntungkan adalah dari laning yang di atas karena laning di atas sekali lagi bisa banget dapat space-nya dan sementara itu first blood diambil oleh EVOS Icon yaitu dari seorang Brody Cekim.
Yap, langsung ditor apart memory tadi lebih tepatnya, walaupun ini udah rugi sih, dia ada nyawanya terbuang, dia harus pakai flickernya. Jadi terjadi sedikit miscalculation di mana akhirnya Clean yang harus ter-take down begitu saja. Dan EVOS Icon untuk saat ini terlihat memang dia memegang tempo nih. Untuk dari tempo dia bisa langsung melakukan invasi ke area jungle dari JW Esports. Walaupun memang dari Scooby dia menggunakan hero snowballing nih Snobby ya. That's why dia harus cepat-cepat cari point kill di mana dengan aman dia dapat point kill dan bisa hit and run. Walaupun ini dia Tyrant Revenge, Tyrant Rage connect karena 2 hero. Tony mencoba untuk masuk dengan Silken Eagle mengincar ke arah Tung. King Kiki dia kali ini sendirian, gak bisa di backup sama temennya. Langsung diaja juga dengan Blast tapi ternyata masih belum connect. Noir yang sendirian, ternyata malah CH yang langsung ter-take down begitu saja. CH. Bisa dibilang gini loh, karena dari JW Esports juga mereka nggak mau kalah dari segi agresivitasnya. Mereka punya Poveus, mereka punya Kufra juga untuk segi setupnya. Jadi menurut gue juga dengan ada deal damage yang cukup oke juga dari Noire, menurut gue cukup oke juga kalau misalkan mereka mau agresif di awal, mau mengcounter pergerakan dari EVOS Icon. Masalahnya adalah Scooby ini benar-benar butuh space, benar-benar butuh farming untuk di awal. Dan gue yakin banget EVOS Icon tidak akan merelakan itu dengan free. Karena memang saat ini Turtle udah mulai setup sama teman-teman dari JW Esports dan EVOS Icon sudah mulai berdatangan. Knockout Strike juga sudah mulai di pop up. Tapi langsung dicuri Turtle-nya oleh seorang Tess. Nomor 16, connect karena 3 hero secara langsung. Circle Eagle, Noir-nya masih bisa balik ke belakang dengan darah 12 karat banget walaupun King Kiki. Dia harus take down. LJ, dia pun mundur ke belakang karena darahnya udah pada dikit. Resource-nya udah keluar. LJ nggak mau maksain diri. Iya, dia nggak mau ngambil resiko lebih tinggi lagi sih. Yang dimana kayaknya dia bakal jadi pemain kunci banget. Dan di sini kita lihat dulu dari Someday. Awas, hati-hati. Kali ini Bullpen Naga, Pendragon aja ya kali ya. Pendragon. Pendragon yang dimana gue rasa kayaknya emang dia sempatnya banget untuk mundur. Karena gue rasa kalaupun emang mau di counter juga sama JW Esports, dia juga udah siap untuk melakukan fight juga di sana. Dan ini udah keuntungan banget bagi EVOS Icon di mana outer middle turret itu udah berhasil dapetin sama mereka. Otomatis dia bakal lebih seneng lagi untuk gangguin Scooby di area jungle. Dan dari segi tempo harusnya pressure bakal dipegang sama EVOS Icon untuk saat ini. Kecuali memang tadi kan sempat tuh JW Esports juga melakukan counter setup yang baik banget. Dan di area bottom lane Circling Eagle mulai dikeluarkan. Someday dia melompat-lompat dengan Demonic Force akan tetapi terlalu sakit. Damage dari Tas, CA dan juga seorang Matilda Tony. Yes, yang dimana kali ini LJ coba untuk menahan gempuran dari teman-teman dari JW Esports. Dan yes, pasti bakal digebuk dan bonyok juga dari LG. Walaupun begitu Bullpen Naga masih stay aja di tower hug di arah atas nih. Dimana dia coba untuk menahan gempuran lagi. Buying time selama mungkin setelah Matildanya juga masuk ke daerah atas. Yang dimana pasti bakal recall juga dari JW Esports. Mereka nggak mau sampai ngambil resiko lebih tinggi lagi karena melihat daerah mereka udah rawan banget ganking. Karena outer turret sudah diambil. Jadi jelas EVOS Icon ngambil ruang geraknya lebih luas lagi. Satu persatu turret udah diambil dari segi objektifnya EVOS Icon. Akan tetapi JW Esports di sini tidak memiliki gold difference yang terlalu jauh oleh EVOS. That's why kalau dari segi team fight, kalau memang JW nanti rapi, ini EVOS harus benar-benar berhati-hati karena they only need one moment. Dan ini dia Tyrant Rage langsung mulai dikeluarkan. Tony gak bisa kabur kemana-mana karena ada bouncing ball dan dia pun langsung di take down. Walaupun Scooby menjaga jaraknya kembali. Tor 4 memory dilepaskan. Turtle tapi diamankan oleh seorang Tess Didi. Yes, dan EVOS Icon di sini dapetin turtle no minus blast, nampaknya nggak kena sama siapapun. Dan CH harus berhati-hati karena darahnya udah secuil banget, mungkin dilempar tempe juga mati juga. Dan sepertinya memang harus recall juga. Sementara di arah bawah, Clean nampaknya berhasil mendapatkan space yang cukup untuk mendapatkan outer turret di arah bawah. Satu persatu mulai coba dibales nih. That's why tadi sempat Kolis mention. Di mana terjadi pertukaran antara Roamer dan juga Turtle. Turtle dapetin sama timnya EVOS Icon tapi memang harus numbangin Roamer Tony yang tadi mencoba membuying time. Supaya JW Esports ini nggak mencoba untuk mengkontes Turtle-nya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan EVOS Icon, dia kehilangan satu turret juga dong di area bottom lane. Otomatis temponya bakal sedikit berubah di area bawah. Tapi di middle sama atas kan beda cerita nih. Dia masih menang turret, dia masih megang setupnya. That's why kalau seandainya Snobby lihat JW Esports pergerakannya lebih di area top lane. Iya, dan sementara dari EVOS Icon lebih ke bawah. Kalau misalkan mereka bisa dapat inner turretnya itu lebih untung banget di arah mereka. Tapi di sisi lain kali ini Pendragon yang menjadi jangkar di atas kali ini bakal coba untuk melihat situasi yang ada. Semisal ada cut rotation yang bisa dimanfaatkan oleh dia, gue rasa kayaknya bisa dapat kill gratis di arah sana. Dan sementara itu dari Lolitanya LJ
LJ bakal bertemu dengan Kiki dan langsung dihajar begitu saja dan ternyata belum ada following up dari Cekim dan juga Tony. Kolius. Dan memang pergerakannya sebenarnya kalau seandainya dari JW Esports ini lebih bersabar untuk bermain counter setup seperti tadi sempat dilakukan, ini bakal jadi mimpi buruk bagi EVOS Icon terutama dengan adanya Black Shoes. Otomatis kayak dia bakal mancing resource dari EVOS keluar di Black Shoes. Masih di Tyrant Rage juga dari seorang King Kiki. Dan itu yang bakal memancing EVOS Icon dari segi team fight-nya. Tapi sebaliknya dari EVOS Icon mereka ini sangat amat mengandalkan pick off strategi. Kalau sampai di pick off satu persatu JW Esports bakal mendapatkan mimpi buruk sih. Iya, terlebih juga dia punya initiate juga dari Matildanya yang dimana Circling Eagle juga bisa nge-lock satu orang gitu loh. Jadi gua rasa emang pas banget strateginya dari pick off. Dan sementara itu kita lihat dulu di sini sudah ada Lord yang respawn, tapi nampaknya harus banget di reset karena melihat ada situasi yang kurang mengenakan dari EVOS Icon dan mencari timing yang lebih tepat lagi karena Lilia seorang Noire kali ini masih berada di arah bus di dekat daerah Cekim, tapi Cekim juga kayaknya lagi melihat situasi. Noire kapan keluar, di mana sepatunya, sikilnya doang kelihatan. Gimana? Sikilnya doang. Lord udah mulai di-engage dan datang King Kiki mencoba untuk langsung menghajar. Lord udah mulai sekarat banget, Tyrant Reverse mulai dikeluarkan, Tyrant Rage connect dan ternyata Lord masih bisa diamankan oleh seorang Tas. Maju dengan Traceless-nya, King Kiki pun menjadi korban berikutnya. Balik lagi dia ke piramid jadi mumi dan kita lihat Noire pun bahkan tidak bisa selamat. Scooby yang kali ini menjadi target langsung di-knock out dari udah mulai sekarat banget, dihajar dengan basic attack doang. Scooby mati triple kill, tidak oleh Tas. Anti someday tapi dia mendapatkan seorang Tony. Masih mencoba untuk menghajar dengan Demonic Force-nya. Apakah mainnya bakal terjadi? Tapi ternyata dicolong sama Cakim guys. Wah. Ini auto ngambek. Kalau seandainya lagi ranked auto ngambek. Maniac gue woi. Maniac gue. Tapi ya balik lagi di sini dia untung banget dan kali ini yang menjadi korban pertama, tapi langsung looking for more kali ini ke King Kiki, di mana King Kiki kali ini langsung mundur juga dengan adanya Mountain Shocker, coba untuk ngegagalin sedikit recall mungkin dari seorang Kufa, tapi Kufranya masih dekat di arah base. Tapi ini masih jadi mimpi buruk oleh JW Esports karena melihat Lordnya sudah maju di arah bawah dan pressure yang diberikan oleh EVOS Icon seakan memberikan JW Esports ini tidak ada napas tambahan lagi, Kolius. Walaupun Lordnya memang nggak mau ditemenin, apalagi ini masih Lord yang belum enhance, tapi lihat pulpen naga dengan langsung dihajar knockout strike itu, bahkan Kufra dengan sisa 1 bar setengah doang tuh. Iya. Mau nggak mau dia harus pulang lagi ngisi darah lagi karena dari segi itemization harusnya pulpen naga juga udah cukup baik. Udah cukup OP sih. Iya. Dan dia coba untuk nginisiat lebih gampang lagi nantinya. Dan gue lihat dulu di sini dari Scooby bakal coba untuk melihat lagi buff yang orange buff yang sempat dicicil-cicil, sempat dicolek-colek sama EVOS Icon yang kayaknya gue rasa itu bakal jadi pancingan mereka seandainya JW Esports bakal bermain fight melawan EVOS Icon. Dan ternyata tidak, dan tidak terpancing sama sekali dari JW Esports. Wise decision yang gue lihat. Masih cukup bijak karena kalau sampai terpancing yang ada nanti bisa dibalikin sama EVOS Icon dan terjadilah meta penggaris, Nobi. Meta penggaris. Hari-hari, iya. Hari-hari meta penggaris, karena boy. Sekarang tuh Mobile Legends only need one moment untuk bisa memenangkan pertandingan. Kayak keadaan losing condition kayak gimana pun, tapi kalau lawannya blunder langsung di wipe out dan dia bisa langsung one straight push ke arah depan sana. Dan itu yang paling dihindari kan sama players di turnamen saat ini. Iya, apalagi bisa dibilang kayak walaupun emang gak dapat wipe out-nya, tapi kalau 4 sampai 3 hero yang sudah hilang dari line off dan itu bakal jadi momentum parah dan ngebanting banget, apalagi di late game yang kita tahu dari waktu responnya lama banget. Dan bahkan Guardians of Bulwark ini sangat amat membantu banget untuk menghalangi tembakan dari Tung. Karena nanti stacknya juga dapat, dia tinggal melemparkan charge-nya nanti ke arah depan. Dan LJ di sini benar-benar memerankan, gila ya, kangen ya ngelihat performance LJ yang memang selalu melakukan zoning out ke arah lawannya. Karena terakhir tuh LJ sempat turun di regular season ya Gio ya, regular season pas EVOS One RRQ. Ya itu terakhir banget LJ turun. Wah itu berarti udah agak lama juga ya. Tahun lalu. Iya, udah tahun lalu. So, kita balik lagi ke game yang dimana kali ini udah Lord yang kedua, Lord yang udah enhance di menit 12. Yang gue bisa bilang di sini ada kemungkinan fight yang diberikan oleh JW Esports, tapi dengan situasi yang gue rasa harus menguntungkan untuk mereka. Karena kalau misalkan gue yakin banget ini
pasti dipancing fight sama EVOS Icon. Melihat dari EVOS Icon kali ini udah lebih siap dan Tyrant Revenge-nya nggak kena Bouncing ball. siapapun kali ini, langsung saja dihajar habis-habisan dan Someday terlalu offset di area depan. Dan bahkan Circling kita lihat dulu Eagle. si Circling Eagle menuju ke arah Scooby dan Scooby-nya harus ke take down dan Tung dalam masalah dan oh my god di arah depan kita lihat Someday nampaknya juga harus ke take down. Noire, nggak dikasih recall, ada Mountain Shocker juga, ngasih vision juga dan pastinya langsung straight push ke arah middle Kolius. Waduh, Lordnya didapatkan sama EVOS. 3 hero bahkan ter-take down. Untuk JW Esports ini benar-benar kontes yang amat sangat merugikan. Karena tadi setup dari EVOS Icon cukup baik di area pit Lord. Tapi Lordnya pun sudah mulai masuk. Yodel menabrak ke arah base mid lane. Langsung berhasil dihancurkan. Walaupun King Kiki mencoba untuk menahan dengan bouncing ball. Tapi sepertinya bola bekelnya langsung bonyok. Dipukulin, digebok-gebok. Bahkan 16 sempat dikeluarkan. Dan akhirnya base pun hancur dan kemenangan untuk EVOS Icon di game yang pertama hari ini. Ya, terlihat smooth banget ya dari eksekusi dari EVOS Icon, berbeda jauh banget dibanding match kemarin ya, yang dimana match kemarin